Cina diperingatkan media internasional. Timnas Indonesia kini naga kandang. Indonesia versus Korea Utara di perempat final Piala Asia U17 2025. Horor di Udinese versus Milan. Maignan pingsan usai bertabrakan, langsung dilarikan ke RS. MU patok harga Højlund 1,3 triliun rupiah. Juventus berani? Cina diperingatkan media internasional. Timnas Indonesia kini naga kandang. Media internasional memberikan peringatan kepada timnas Cina untuk mewaspadai timnas Indonesia yang kini menjadi naga kandang atau sulit dikalahkan di rumahnya sendiri. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia akan menjamu Cina di matchday ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dijadwalkan, kedua tim akan saling berhadapan dan bertarung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2026 mendatang. Di pertemuan kali ini, kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk bisa menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026 mendatang. Terlebih bagi Cina yang saat ini duduk di dasar klasemen grup C. Hanya kemenangan atas timnas Indonesia lah yang membuat tim berjuluk naga ini menjaga asa menembus panggung dunia. Karena butuh kemenangan, Cina pun akan mengandalkan memori indahnya kala menang 2-1 atas timnas Indonesia di pertemuan pertama pada Oktober 2024 lalu. Dengan memori indah itu serta fakta bahwa timnas Indonesia tak pernah menang atas Cina selama 68 tahun terakhir, maka Zhang Yuning dan kawan-kawan percaya diri bisa menang di SUGBK. Hanya saja, Cina mendapat peringatan keras dari media di negaranya sendiri, yakni 163.com, yang meminta agar tim naga tak jemawa saat bertandang ke timnas Indonesia. Pasalnya, media 163 itu menilai bahwa timnas Indonesia adalah tim jago kandang dengan sederet hasil apik yang diraih tim Garuda di SUGBK. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah tim Indonesia adalah tipikal naga kandang. Bunyi artikel 163 saat menganalisa tim Garuda. Mereka hanya kalah dari Jepang, mengalahkan Arab Saudi, dan bermain imbang dengan Australia. Akan sulit bagi tim nasional Cina untuk menaklukkan kandang yang sangat kejam itu, GBK. Lanjut artikel itu. Indonesia versus Korea Utara di perempat final Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Garuda Muda bakal menghadapi Korea Utara di babak 8 besar nanti. Laga Indonesia versus Korea terjadi seusai grup D memainkan laga terakhirnya, Sabtu, 12 April 2025. Tajikistan dan Korut memastikan menjadi wakil mereka di babak 8 besar. Di laga terakhir grup D, Tajikistan bisa mengatasi Iran 3-1. Sementara Korea Utara ditahan Oman 2-2. Hasil itu membuat Tajikistan menjadi juara grup D dengan 7 poin, disusul Korut dengan 5 poin. Sementara Oman di peringkat 3 dengan 4 poin, dan Iran tetap juru kunci dengan 1 poin. Situasi itu membuat Korut bakal melawan juara grup C yakni Indonesia. Garuda Muda menjadi penguasa grup usai sempurna dari 3 laga, mengungguli Korea Selatan. Perempat final Piala Asia U17 2025 bakal dimainkan mulai Minggu, 13 April 2025. Untuk laga Indonesia versus Korea Utara akan digelar pada Senin 14 April 2025. Horor di Udinese versus Milan. Maignan pingsan usai bertabrakan, langsung dilarikan ke RS. Laga antara Udinese dan AC Milan diwarnai insiden menegangkan. Sabtu, 12 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Kiper Milan, Mike Maignan, harus ditandu keluar lapangan karena benturan keras. Kejadian tersebut terjadi di awal babak kedua. Maignan bertabrakan dengan rekannya sendiri, Alex Jimenez. Keduanya sempat terkapar di lapangan. Maignan bahkan dilaporkan sempat kehilangan kesadaran. Meski begitu, Milan tetap tampil dominan. Pasukan Sergio Conceição menang telak 4-0 atas tuan rumah Udinese di Blue Energy Stadium. Insiden terjadi pada menit ke-55 saat Maignan mencoba menyapu bola. Sayangnya, ia justru menabrak Jimenez yang berada di jalur yang sama. Benturan tak terhindarkan.
Maignan langsung terjatuh dan tak bergerak sesaat setelah insiden. Petugas medis segera masuk ke lapangan. Maignan ditempatkan dalam posisi pemulihan sebelum ditandu keluar. AC Milan mengonfirmasi bahwa Maignan dalam keadaan sadar saat meninggalkan lapangan. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jimenez sempat melanjutkan pertandingan, namun akhirnya digantikan. Fikayo Tomori yang menyadari kondisinya memberi isyarat ke bangku cadangan. Meski kehilangan 2 pemain, Milan tetap tampil terengginas. 4 gol dicetak oleh Rafael Leao menit 42, Strahinja Pavlovic menit 45, Theo Hernandez menit 74, dan Tijani Reijnders menit 81. Kemenangan ini membawa AC Milan berada di posisi ke-9 klasemen sementara Serie A dengan 51 poin dari 32 pertandingan. Pelatih Tottenham beri sinyal bakal permanenkan status Mathys Tel. Pelatih kepala Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, memberi sinyal bahwa timnya akan mempermanenkan status striker belia asal Prancis, Mathys Tel, dari Bayern Munich pada bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Tottenham Hotspur mendatangkan Mathys Tel dengan status sebagai pemain pinjaman pada bursa transfer musim dingin 2025 dengan opsi pembelian secara permanen di akhir masa peminjaman seharga 55 juta euro atau setara dengan 1 triliun rupiah. Ange Postecoglou menilai bahwa Tel masih bisa bersaing di Liga Premier Inggris. Meski sampai sejauh ini pemain berusia 19 tahun itu hanya mampu mencetak 2 gol dari total 10 penampilannya bersama klub berjuluk The Lily-Whites tersebut. Saya tidak benar-benar membawanya ke sini hanya selama 6 bulan. Saya pikir dia sangat menarik. Saat Anda bertemu dengannya, Anda menyadari bahwa dia memiliki sesuatu yang pasti. Dia memiliki keyakinan yang sangat besar terhadap apa yang ingin dia lakukan, ucap Ange Postecoglou, disadur dari laman Get Football News Germany. Kylian Mbappe jadi biang kerok keterpurukan Real Madrid. Real Madrid mengalami kekalahan demi kekalahan. Namun, mantan bintang PSG Jerome Rotten mengatakan Kylian Mbappe telah membawa Real Madrid mundur musim ini. Meskipun dia tampil gemilang di musim pertamanya bersama Real Madrid, ada kemungkinan Mbappe akan mengakhiri musim tanpa trofi setelah meninggalkan PSG musim panas lalu. Rotten, yang merenungkan Mbappe dan Real Madrid setelah kekalahan 3-0 mereka di Liga Champions di Arsenal minggu ini, berkata di RMC Sport, Kylian Mbappe adalah salah satu biang keroknya. Kami tidak ingin menyalahkan Kylian Mbappe atas pertandingan itu, tetapi kami mengharapkan Mbappe yang menentukan dan ternyata tidak. Saya melihatnya agak canggung. Ia tidak selalu tepat sasaran dalam beberapa peluang yang dimilikinya. Seorang penyerang sekaliber dia harus lebih baik. Mengenai penampilan individu, ia cukup biasa-biasa saja, ujar Jerome Rotten. Menurutnya, kedatangan pemain asal Prancis tersebut telah membuat strategi yang diterapkan Carlo Ancelotti menjadi tidak stabil. Slot, negosiasi kontrak Van Dijk belum ada perkembangan. Liverpool belum berhasil memperpanjang kontrak bek andalannya, Virgil van Dijk. Manajer The Reds, Arne Slot, enggan membahas hal itu. Kontrak Van Dijk dengan Liverpool selesai Juni 2025. Artinya, pemain asal Belanda itu bisa bernegosiasi dengan klub lain untuk pindah pada bulan Juni ini. Bersama Liverpool musim ini, Van Dijk masih menjadi pemain yang penting. Dia sudah tampil sebanyak 43 kali di semua ajang. Bek 33 tahun itu menyumbangkan 3 gol dan 1 assist. Slot mengaku masih puas dengan performa Van Dijk musim ini. Van Dijk diharapkan terus menjalankan peran menjadi pemimpin di skuad Liverpool. Liverpool sudah berhasil memperpanjang kontrak Mohamed Salah sampai Juni 2027. Sementara untuk Trent Alexander-Arnold, Liverpool akan kehilangan bek itu ke Real Madrid. MU patok harga Højlund 1,3 triliun rupiah. Juventus berani? Manchester United dikabarkan mematok harga jual Rasmus Højlund senilai 1,3 triliun rupiah. Juventus berani? Menurut laporan Tutto Mercato Web, Højlund dipatok senilai 60 juta pound atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Setan Merah disebut siap mendengarkan penawaran dengan harga sebesar itu. Højlund memang masuk radar Juventus. Kebetulan sang striker juga diklaim tertarik kembali ke Turin. Namun, Juventus dikabarkan bakal keberatan soal harga. Raksasa Serie A itu diklaim bisa mencoba meminjamnya dulu dengan opsi dipermanenkan. Performanya masih angin-anginan bersama MU. Dari era manajer Erik ten Hag hingga Ruben Amorim, pemain 22 tahun itu belum menemukan bentuk terbaiknya.
Jika menerima tawaran Juventus, Højlund akan kembali ke Serie A. Ia sempat mencetak 10 gol dari 34 penampilan bersama Atalanta di musim 2022-2023. Peluang Højlund meninggalkan Inggris terbuka lebar. Terkait rumor The Red Devils bakal memburu penyerang baru, sudah ada 2 nama yang kabarnya dibidik MU. Mereka adalah Victor Gyökeres dan Victor Osimhen. Keduanya sudah diisukan menjadi target Manchester United untuk menggantikan Rasmus Højlund sepanjang musim ini. Onana terancam dicadangkan untuk laga kontra Newcastle. Andre Onana menghadapi tekanan besar setelah tampil buruk melawan Lyon di Liga Eropa. 2 kesalahannya membuat Manchester United hanya bermain imbang 2-2 pada leg pertama perempat final. Pelatih Ruben Amorim sebenarnya tak langsung menyalahkan Onana di hadapan media. Ia tetap menyatakan rasa percaya terhadap kiper asal Kamerun itu. Namun, menurut laporan Daily Mail, Amorim kini mempertimbangkan perubahan besar untuk laga melawan Newcastle. Altay Bayindir disebut siap dimainkan saat United bertandang ke St James Park pada Minggu, 13 April 2025. Amorim juga menyatakan akan berdiskusi dengan pelatih kiper sebelum mengambil keputusan. Ia ingin mengevaluasi performa Onana dengan tenang sebelum menentukan 11 pemain terbaik. Lionel Messi diklaim tak akan balik ke Barcelona lagi. Inter Miami jadi destinasi terakhir. Kontrak Lionel Messi dengan Inter Miami akan berakhir pada akhir tahun ini. Namun rumor mengatakan bahwa semakin besar kemungkinan dia akan tetap di sana hingga akhir karirnya sekaligus memupus peluang untuk kembali ke Barcelona. Rumor tentang kembalinya Messi ke FC Barcelona telah memudar, meskipun kesepakatan pinjaman selama beberapa bulan tidak dapat dikesampingkan. Namun, rumor yang menghubungkannya dengan kembalinya ke Camp Nou telah meredup. Dia dilaporkan akan memperbarui kontraknya dengan klub MLS tersebut, menjaganya tetap di Inter Miami setidaknya hingga tahun 2026. Hal ini akan terjadi setelah Piala Dunia FIFA tahun depan dan akan membuat Messi hadir pada pembukaan stadion baru Miami, Freedom Park. Tidak diketahui berapa besaran gaji yang ditawarkan manajemen Inter Miami buat Lionel Messi, namun beberapa media Spanyol mengklaim angkanya sedikit naik dari nilainya saat ini. Aspek yang lama dirumor dan sangat penting dalam keputusan Messi untuk terus tinggal di Amerika Serikat akhirnya telah dikonfirmasi secara resmi. Jorge Mas, pemilik Miami, secara terbuka menyatakan bahwa Messi akan menjadi salah satu pemilik bersama Inter Miami bersama Mas, saudaranya Jose Mas, dan mantan bintang Manchester United, Real Madrid, dan La Galaxy, David Beckham. Keputusan Messi untuk tetap di Inter Miami selalu menjadi pilihan yang paling mungkin. Namun berita terbaru telah membuat para pengamat semakin yakin bahwa Miami akan menjadi klub terakhirnya. Kembalinya ke Barcelona, atau bahkan ke klub masa kecilnya di Argentina, Newell's Old Boys, semakin terlihat tidak mungkin. Mohamed Salah, Raja Mesir yang terus mengukir rekor. Mohamed Salah telah memperpanjang kontraknya dengan Liverpool selama 2 tahun. Keputusan ini membuatnya tetap berada di klub Inggris tersebut setidaknya untuk 2 musim ke depan. Dengan statusnya yang sudah diakui sebagai salah satu pemain terbaik, Salah terus menunjukkan performa luar biasa di setiap pertandingan. Sejak pertama kali bergabung dengan Liverpool pada 2017, ia langsung menjadi sosok penting bagi tim. Meskipun sebelumnya ia sempat gagal bersinar di Chelsea, Salah kini telah membuktikan kualitasnya dengan sejumlah prestasi gemilang. Di Liverpool, ia tidak hanya meraih trofi bergengsi tetapi juga memecahkan berbagai rekor. Kehadirannya yang terus dinantikan oleh fans Liverpool menjadi kunci sukses tim ini. Salah tidak hanya dikenal sebagai pencetak gol handal, tetapi juga sebagai pemain yang mampu memberikan assist dengan luar biasa. Dengan perpanjangan kontrak ini, Liverpool berharap ia akan terus menjadi andalan untuk meraih lebih banyak trofi di masa depan. Kontrak baru Salah ini memberi harapan besar bagi Liverpool untuk terus bersaing di level tertinggi. Dengan penampilan yang konsisten dan ambisi yang besar, ia berpotensi menambah prestasi individual dan tim dalam beberapa tahun ke depan.